Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome my channel Nairedbab. Selamat datang di channel Nairedbab. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena ini semua gratis. By the way, kali ini aku akan bahas sekilas aja sih apa yang bisa kita ambil hikmah dari kejadian Ferdy Sambo dan Brigadir J. Jadi gini guys, setelah Jaksa Penuntut Umum JPU mengumumkan bahwa motif pembunuhan perencanaan Brigadir J itu bukan pelecehan, melainkan adalah perselingkuhan. Nah, seiring berjalannya waktu, Jaksa Penuntut Umum pun memberitakan bahwa ini motifnya adalah perselingkuhan. By the way, kenapa bisa dikatakan perselingkuhan? Mungkin ada alasan lain JPU ya, tapi ini dari kacamata aku dan kacamata netizen semuanya. Ada salah satu percakapan Vera ini, pacarnya Brigadir J, dia memberi informasi gitu bahwasanya Brigadir J bilang, kamu kenapa nggak mau buka hati ke yang lain gitu, kamu bisa bahagia, bisa punya anak. Nah, di situ tuh ada pertanda bahwa ada masalah yang mungkin akan menyakiti Vera. Vera diminta untuk membuka hatinya kepada laki-laki lain. Nah, disinilah salah satu pertanyaan tanda tanya besar, kenapa Brigadir J menyatakan seperti itu sebelum dia mati terbunuh. Nah, by the way, kita langsung aja deh, kenapa sih kita harus belajar dari kejadian sebelum kita mengalami itu. Pengalaman yang pahit, biarlah orang-orang aja yang menjalani. Kita hanya melihat dari segi hikmah dan manfaat agar kita tidak merasakan pahitnya pengalaman itu. Siapa juga yang mau ngerasain pahit, ya nggak? Selain kopi yang pahit. Asal jangan kopi sianida. Oke, by the way guys, yang pertama, jangan ikut campur urusan pribadi. Nah, ini tuh jelas banget. Mau kita dipercaya sama atasan, atau kita ini sebagai orang yang sangat dibutuhkan atasan kita, apapun persoalan pribadi, ya kita jadi pendengar yang baik aja. Jangan melewati batas-batas tertentu. Yang kedua, apa yang bisa kita ambil dari kisah Brigadir J dan FS beserta PC, dan yang kedua, jangan terlalu memberi kepercayaan sepenuhnya. Jadi kalau kita merasa atau kita merantau di tempat orang, sama kayak aku merantau di tempat orang. Jadi jangan 100% kamu ngasih kepercayaan kamu sama orang itu atau sama orang di sekeliling kamu. Kasih kepercayaan itu 100% hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau sama siapapun itu pasti akan ada berapa persen orang itu ngecewain kamu, baik itu keluarga, baik itu teman maupun lingkungan sekitar kamu. Jadi percaya itu yang 100% ya kepada Sang Pencipta. Next, yang selanjutnya, apa yang akan kita temukan hikmah di balik kisah Brigadir J ketika Eliezer, salah satu teman sekamar, teman dekatnya almarhum Brigadir J, mencerminkan bahwa tidak ada kawan yang setia dan tidak ada musuh abadi. Itu benar adanya. Kenapa tidak ada kawan setia? Dia mampu untuk menembak Brigadir J. Kita selaku manusia yang mungkin pada saat kejadian itu kan kita tidak di posisi Eliezer kan, tapi di sisi lain kok bisa ya orang yang sekamar, yang deket, yang suka komunikasi, udah dianggap abang sama ade, kok bisa dia melakukan penembakan itu? Nah, itu kan di luar dari logika kita kan, sedangkan mereka kan sudah kenal beberapa bulan. Nah, itulah prinsipnya gini, nggak ada kawan yang setia, udah gitu aja. Jangankan kawan, pasangan aja kadang ada beberapa persen dia bisa mengkhianati kita atau menyakiti kita, apalagi kawan. Nah, itu yang harus jadiin prinsip kita dimanapun itu. Karena kalau misalkan kita sebagai orang Islam tuh, kita pernah dengar ya, Ali bin Abi Thalib tuh bilang, sepahit-pahitnya itu lebih pahit kita berharap dan percaya kepada manusia. Kurang lebih seperti itu kata-katanya. Oke, dan apa yang kita bisa ambil dari hikmah Brigadir J dan FS ini adalah jangan terlalu menggantungkan hidup kamu pada sebuah pekerjaan yang mungkin pekerjaan itu kamu bangga-banggakan, kamu nyari uang di situ. Tapi di sisi lain, pekerjaan itu yang akan mengantarkan kamu pada sebuah kematian. Jadi apapun itu,
ya udah kita kerja aja. Kita jangan sampai mengorbankan seluruhnya hidup kita untuk pekerjaan itu. Nah, kenapa nggak boleh ngorbanin sih? Ya semuanya tuh harus balance. Nggak ada kita yang berat sebelah gitu. Ya semoga kamu paham apa yang aku maksud lah ya. Jadi semua ada porsinya, semua ada batasnya. Apapun yang kamu rasakan di perantauan, kamu ceritakan kepada keluarga kamu. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Nggak ada istilahnya takut beban pikiran, takut bikin mereka jadi nambah masalah. Nggak ada. Kamu tuh di perantauan tuh gini loh guys, mau kamu kesel, mau kamu seneng, kamu berbagi cerita aja sama keluarga kamu. Kalau takut ada apa-apa yang dialami Brigadir J ya, amit-amit, ya itu jadi kayak sebuah misteri gitu yang antara percaya dan gak percaya. Emang iya, apakah ada perselingkuhan gitu, emang mereka tuh kayak gimana? Andaikan waktu itu Brigadir J mungkin cerita, Bu Putri ini suka curhat, ini selalu deket, tapi tidak ada cerita seperti itu. Ini misalkan aja, mungkin akan ada salah satu jawaban yang ini menciri-cirikan bahwa Bu Putri ini suka nih sama Brigadir J gitu, kalau mungkin ada ceritanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak cerita, kayak ya akan menjadi sebuah misteri. Kalau kita ada apa-apa di sini, aku tuh ya mau aku seneng, mau aku sedih, aku tuh cerita terus sama keluargaku, karena mereka tuh tahu gitu. Mereka tuh harus tahu, bahkan jangankan cerita sedih atau seneng ya, kayak tabungan aku, aset-aset aku, apa yang aku punya, aku ceritain sama mamaku. Kayak aku bilang, kalau misalkan aku ada umur aku nggak panjang, mama nanti bisa ambil deposito di sini, mama bisa cairin asuransi kejiwaan aku gitu. Itulah, itu tuh penting banget. Jangankan kita yang posisi kita merantau, kita yang di pribumi aja, kita yang di kampung sendiri, itu ceritain. Kalau suatu saat terjadi apa-apa, kita dijailin orang, kita ada yang nggak suka, jadi keluarga terdekat kita tuh tahu. Jangan sampai jadi misteri yang berlarut-larut. Siapa yang mau menolong kita selain diri kita sendiri? Artinya kita harus punya antisipasi untuk apapun yang terjadi di depan nanti. Kita jangan percaya aja sama orang. Kita jangan percaya kanan, kiri, depan, belakang kita baik. Kalian harus tahu ini ya, prinsip ya. Musuh itu bukan yang di seberang lautan, tapi musuh itu yang di dekat kita, dan orang yang menikam kita itu adalah orang terdekat. Yang melukai kita pun orang yang kita kenal, bukan orang yang nggak kita kenal. Nah, itu adalah salah satu hal yang semua orang pasti tahu. Musuh itu adalah orang terdekat kita, orang yang kita kenal. Nggak mungkin tiba-tiba kita nggak kenal sama orang itu, terus orang itu juga nggak kenal sama kita, mereka punya sesuatu ke kita, kan nggak mungkin juga. Oke guys, gitu aja share dari aku. Kalau kalian mau nambahin, silahkan komen di kolom komentar. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.